abunya 13%. Nah, lalu pada saat akan digunakan, misalnya ceritanya mau digasifikasi, kadar air dari biomasa tersebut diketahui 14% atas dasar basah atau wet basis. Nah, di sini ditanyakan, hitunglah komposisi elemen cangkang pada saat digunakan. Begitu. Nah, tadi kan karena dia oven dry, jadi data air bukan. Di sini belum memasukkan elemen H dan O yang terdapat dalam air. Nah, oleh karena itu dengan adanya data ini kita harus merevisi sedikit ya data dari analisis ultimat tersebut seperti itu. Nah, caranya langkah yang pertama, tuliskan dulu data yang kita miliki pada saat kondisi pertama, yaitu pada saat oven dry ya. Nah, di sini definisikan dulu elemennya ada C, H, O, dan abu sesuai dengan data yang di atas. Lalu kemudian dilihat yang kedua, yaitu berapa komposisinya ketika diketahui dengan kadar air 14% dengan dasar basah gitu. Karena dasar basah artinya total dari CHO, abu dan air itu harus 100% ya nantinya, di sini harus 100% gitu. Lalu bagaimana caranya? Nah, pertama di sini dapat diketahui bahwa kadar air tersebut dalam biomasa itu adalah 14%. Nah, jadi di sini tuliskanlah 14% ketahui. Nah, lalu berikutnya ingin diketahui berapakah kadar CHO dan abu setelah dimasukkan ya kadar air di dalam biomasa tersebut begitu. Nah, di sini karena dia awalnya oven dry lalu berikutnya digunakan dasar basah, harusnya kadar C-nya itu lebih besar atau lebih tinggi, bukan sama saja. Lebih tinggi atau lebih kecil daripada saat oven dry ketika dia masuk dasar basah? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Walaupun di sini ada jawabannya sih. Lebih kecil. Iya, lebih kecil karena itu masih dasar. Fraksinya ditambah dengan kandungan air. Iya, betul sekali. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Puji, Bu. Mbak Puji. Oke. Nah, ada yang bisa melanjutkan ini mengapa di sini? Jadinya untuk mendapatkan berapakah elemen C di dalam komposisi, dengan sudah masukkan kadar air menjadi 1 dikurang 10% dikali 46%. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Atau ini ada salah ketik, jangan-jangan. Bagaimana? Ada yang bisa?
Mbak Bu mau nanya dulu, Ya, itu 1 dikurangi 10% atau 1 dikurangi 14% ya? Soalnya kan kenapa ini ada 14%, soalnya 14% itu kan milik H2O, sedangkan total 100%, sehingga nggak tahu ya kalau misalnya hitungan tuh, kalau misalnya 1 kurangi 14%, dikali 46% jadi 36,6. Tapi nggak tahu juga nih sih. maaf boleh diulangi, di saya suaranya kecil sekali, Mas. Oh ya, mau nanya dulu. Ini kalau di pendapat saya ini di 1 dikurangi 14%, Bu. Soalnya kenapa 14%? Karena 14% ini udah milik H2O. Di mana total persen itu kan harus 100%. Jadi 1 ini dianggap 100%. Seperti itu. Atau mungkin saya salah persepsi atau gimana ya? Oke. Jadi dari Mas Randy ya, Mas Randy ya? Iya. 1 dikurangi 14% kali 46%. Jadi seperti penyesuaian lagi ininya ya. Oke, dari teman yang lain bagaimana? Sepakat ya semuanya ya? Ini ya? Halo, gimana? Ini Pak Dwi, kita ada salah pengetikan sedikit ya di sini ya. Betul, Bu. Ya, harusnya 14%. Iya. Ya, terima kasih, Mas Randy. Makasih ya, Mas Randy atas ininya, koreksinya. Itu ya betul sekali tadi ya, karena memang di sini kita memang harus melihat kacamata. Berdasarkan kacamatanya, kacamata apa nih ya gitu. Oh nih sudah dasar basah. Nah artinya kalau dasar basah, artinya nah di sini menurut sudah dituliskan dengan baik sekali ya oleh Pak Heri. Dimana kalau dalam dasar basah, ketika ditotal sudah memperhitungkan kadar airnya. Nah, oleh karena itu memang betul kata Mas Randy, ini dikurangi dengan 14%. Jadi yang benar yang di atas ya, gitu. Jadi ini sepertinya salah pengetikan saja, tetapi untuk jawabannya benar. Dan untuk bagian bawahnya juga sama juga ya. Jadi 1 dikurang 14% dikalikan dengan, nah di sini ya masukkan lagi kembali, ini juga 1 dikurang 14% dikalikan dengan ini dan seterusnya, sehingga akan diperoleh komposisi yang baru ya dengan kadar air 14% untuk dasar basah, bisa DB atau bisa WB ya, terserah Anda mau yang mana. Tapi kadang kalau DB jadi wah nanti tukar sama dry basis ya gitu. Jadi lebih baik dituliskan saja, langsung tulis ya dasar basah begitu. Setelah saya kok basah. Oke. Nah, lalu selanjutnya perlu diingat kembali bahwa tidak selesai ya sampai di sini gitu. Nah, di sini kan masih berupa air ya gitu. Belum H-nya artinya harus dikoreksi ya gitu. Untuk kandungan C-nya gitu. Dia tetap seperti yang dasar basah ini. Lalu sementara untuk H dia bertambah atau berkurang ya dengan adanya air di sini. Bagaimana? Untuk analisis komposisi ultimatnya begitu ada air, jadi akan apa ini bertambah ya tentunya ya begitu. Nah bertambahnya seberapa banyak? Nah kita melihat mudahnya dari massa molekulnya aja. Untuk H di sini H-nya ada 2, jadi 2 dibagi 18, 18-nya dari mana? Itu adalah MR dari air dikalikan dengan 14%. 14% adalah persentase atau komposisi dari air. Nah, begitu. Lalu untuk O itu sendiri itu berapa? Nah, O itu juga sama ya. Jadi 3,1% yang sebelumnya ditambah dengan 16/18 dikali dengan 14%. 14% dari mana? 14% dari sini. Gitu. Kalau misalnya dilihat, wah ini angkanya tidak beda jauh. Oh, ternyata tidak ya. Ternyata hasilnya agak beda ya. Begitu. C-nya di sini 46% oven dry, lalu ketika sudah masukkan komposisi air dengan dasar basah diperolehlah komposisi C-nya itu ternyata sedikit lebih rendah, dan di sini kadar O-nya wah cukup tinggi di sana gitu. Nanti bagaimana ini terhadap kualitas bahan bakarnya? Nah, coba nanti pelan-pelan ditelaah gitu. Bagaimana kira-kira ya ini kualitas bahan bakar apabila C-nya besar
atau H-nya besar atau O-nya yang besar gitu. Dari elemen-elemen ini, manakah kira-kira yang akan memberikan pengaruh positif ya terhadap suatu kualitas bahan bakar. Nah itu coba kalau ada yang bisa jawab mah enggak gitu. Kalau tidak silahkan dipikirkan dulu nih yang mana nih ya kira-kira itu. Saya rasa kalau teman-teman yang dari teknik mesin sudah bisa menjawab. Begitu. Untuk soal yang ini apakah sudah cukup paham atau bagaimana? Sudah mungkin ya kita selanjutnya ke soal yang berikutnya. Ternyata saya terlena waktunya udah mau habis ya. Oke, kalau tadi itu kita mendapatkan datanya itu ketika dalam kadar airnya dalam dasar basah. Nah, sekarang dibalik ya gitu. Diketahui kadar airnya itu adalah 14% gitu. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Sebenarnya di dalam slide ini juga sudah ada penyelesaiannya ya. Jadi mungkin tugasnya silahkan membaca ya, mengerjakan ya. Pak Dwi ini biasanya, Mas Dwi ini biasanya ada, kalau catatannya dikumpulkan nggak ya kalau S2? Apa dibebaskan? Ini tadi saya minta untuk dikumpulkan Bu sebagai tugas pertama. Oh. Sudah saya iya, sampaikan oke. via kolom chat. Oke, terima kasih. Nah mungkin ini berikutnya juga ini jadi tugas saja ya gitu sepertinya gitu. Jadi bagaimana penurunan ini itu penyelesaiannya. Nah di sini agak beda ya gitu. Dimana di dalam ini kan menggunakan dry basis ya. Jadi di dalam pentotalannya, nah tadi berbeda ya. Yang tadi di atas urutannya air dimasukkan dalam total ya karena dia berat basah. Jadi pemasukan air di dalam biomasanya. Nah sementara yang kedua dia adalah dry basis gitu. Jadi airnya yang 14% itu di luar dari total yang utama, yang pertama ya bukan utama pada kondisi awal itu oven dry seperti itu. Sehingga dimasukkannya di sini gitu. Dan untuk apa ya jawaban berikutnya silakan mungkin baca aja ya, nanti slide-nya akan kita berikan ya Pak Dwi ya ini gitu. Lalu Anda mengerjakan sendiri sehingga benar-benar memaknai bedanya wet basis sama dry basis gitu. Itu yang memang butuh bukan agak ngelamun, butuh waktu dulu ya gitu, nggak bisa diburu-buru juga seperti itu. Jadi nanti ini akan diberikan ya gitu ya Pak Dwi ya. Ini juga jadi tugas mungkin ya dikumpulkannya minggu depan juga nggak apa-apa. Atau pertemuan selanjutnya aja mungkin ya Pak Dwi ya. Ini kayaknya udah ada jawabannya, harusnya cukup mudah ya. Betul Bu, hari Kamis ya. Hari Kamis saja ya gitu, karena nanti siapa tahu nyambung dengan bahan yang dari Pak Heri ya gitu. Sepertinya yang dari Pak Heri akan mengenai lebih HHV dan LHV ya menurut saya ya Pak Dwi nanti. Untuk iya betul. Karena dan juga untuk ya nanti pengukuran LHV dan HHV biasanya kalau HHV itu kan kita akan mengukurnya dengan bom kalorimeter ya Pak Dwi ya rasanya ya. Iya betul. Dan tidak mungkin kita selalu mengukur dikit-dikit dengan menggunakan diuji dengan bom kalorimeter. Nah sementara dia selalu berubah-berubah. Nah makanya nanti Anda juga akan melihat suatu persamaan untuk menghitung HHV atau LHV dengan menggunakan data-data dari analisis ultimat dan proximat gitu. Dan itu rasanya lebih enak disampaikan pada hari Kamis ya oleh Pak Heri gitu, lebih komprehensif gitu penjelasannya mengenai hubungan antara LHV dan HHV dengan analisis ultimat dan proximat seperti itu gitu. Selanjutnya satu slide lagi ya, ini saya coba mudah-mudahan waktunya masih cukup. Apa sudah tampak di layar Anda? Belum Bu, masih hitam. Oh, masih hitam. Oh, oke. Apakah sudah ada? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah ya, oke ya.
Ya, terima kasih. Nah, ini kita akan lanjut ya gitu. Ini tadi saya begitu melihat modulnya tadi saya pikir supaya tidak bolak-balik gitu. Jadi tadi setelah lumayan agak lebih detail gitu membahas mengenai terminologi gitu dari analisis proximat, ultimat gitu, lalu mulai mengenal ya istilah tadi kan ya dry basis, wet basis, lalu tadi untuk ultimat dan proximat. Nah, seperti contoh gambar yang di sini ada, di sini tuh saya bisa menunjuk tetapi Anda tidak melihat. Yang dimaksud di sini adalah yang di pojok kanan bawah, yaitu ada istilah S-receive, air dry basis, dry and S-free basis. Nah, itu istilah-istilah yang akan Anda sering lihat gitu, dan itu bisa menjadi variasi soal ya Pak Dwi, variasi soal dalam ujian atau dalam tugas gitu. Jadi mohon dimaknai ya artinya masing-masing. Nah, lalu kemudian tadi selain dari analisis atau karakter dari biomasa itu kita lihat dari analisis proximat dan ultimatnya, kita bisa melihat karakteristik biomasa itu dari sifat yang lain gitu. Yang pertama di sini misalnya adalah dari densitas ya. Densitas itu secara umum adalah ya massa per volume ya, yang tahu ya, yang rho ya sama dengan m per v lah ya, seperti itu mudahnya. Nah, tetapi itu kan biasanya yang digunakan untuk bahan cair ya gitu, untuk produk cair gitu. Dengan mudahnya gitu Anda bisa mengukur densitasnya. Nah, biasanya kalau bahan bakar cair itu mengukur densitasnya menggunakan apa ya? Nama alatnya ada yang ingat? Masih ingat? Piknometer, Bu. Piknometer, ya betul. Nah, menggunakan piknometer dengan Mas siapa? Ihsan, Bu. Ihsan. Dengan Mas Ihsan. Oke ya, terima kasih Mas Ihsan sudah menjawab. Nah, nah, lalu kemudian kalau untuk benda wujudnya gas, nah biasanya densitasnya bagaimana diukurnya? Bisa diukurkah atau dihitung pendekatan dengan suatu pendekatan? Yang tahu kalau misalnya gas bagaimana? Oke, kalau gas saya nanya sendiri, jawab sendiri dulu ya, karena ternyata durasinya sudah semakin dekat ya. Nah, untuk gas itu sendiri pada umumnya, mohon koreksi apabila salah, di sini kita sama-sama belajar, kita menggunakan pendekatan menggunakan gas ideal ya, gitu, pakai PVNRT, Anda atur-atur sendiri di sana persamaannya, jadi Anda bisa menghitung densitas dari suatu gas dengan asumsi dia, kita asumsikan sebagai gas ideal. Nah, berbeda ya dengan untuk benda yang sampel atau benda ya yang bentuk padat ya atau berwujud padatan gitu. Nah, kita tidak bisa seperti menggunakan piknometer ya gitu, langsung masukkan itu. Wah, tentu saja nggak bisa ya, karena ada void ada rongga-rongga gitu di dalam antar bendanya itu sendiri, yang di luar antar partikel maksudnya. Terus belum lagi adanya pori-pori ya, karena yang namanya benda padat gitu, kemungkinan ada yang berpori-pori, ada yang tidak. Kalau tidak namanya pejal ya, kayak bola pejal yang bulat seperti itu mungkin pejal, tidak ada rongganya gitu. Tunggu sebentar ya, anak saya nangis. Oke, kembali lagi. Sorry, udah iklan dulu. Nah, di sini ada beberapa istilah densitas. Wah, ternyata hilang yang akan sering Anda dengar. Yaitu ada true density atau densitas sejati. Muncul ya. Gitu. Kalau true density itu adalah densitas dari benda itu sendiri gitu. Jadi misalnya massa dari padatan itu sendiri dibagi dengan volumenya yang tidak dipengaruhi oleh rongga atau pori-pori di dalam padatan, dan juga rongga di antara tumpukan biomassa begitu kan. Untuk contohnya Anda tahu, tadi saya sudah sempat menyebutkan kan ya, besi
besi pejal. Bayangkan ya, besi pejal kan bulat dan misalnya bulat ya. Kayak apa sih yang pelor ya? Apa? Pelor ya yang rasanya bulat-bulat gitu ya dari besi itu. Lalu juga dibandingkan dengan besi yang berongga. Misalnya dia bentuknya silinder, lalu dia memiliki pori-pori sendiri. Nah, true density dari besi pejal walaupun ini bentuknya berbeda gitu, tapi di sini bisa sama ya untuk ukuran yang sama ceritanya gitu. Jadi untuk antara besi pejal dan besi berongga untuk true density-nya bisa jadi dia sama gitu, karena hanya melihat massa dari besi itu sendiri atau benda itu sendiri dibagi dengan volume dari padatan itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk biomasa, artinya massa dari biomasa itu sendiri dibagi dengan volume dari biomasa itu sendiri, gitu. Dengan yaitu kembali lagi saya tekankan bahwa tidak memperhitungkan massa padatan, tidak memperhitungkan rongga-rongga dalam padatannya, seperti itu. Atau bisa dikatakan juga densitas asli dari bahan yang sebenarnya. Lalu ada yang berikutnya adalah apparent density atau sering disebut juga particle density ya rasanya itu. Nah, itu memperhitungkan rongga yang berada di dalam padatan itu sendiri gitu. Nah, di sini contohnya gitu kayak tadi ya, misalnya Anda besi pejal tadi ya, contohnya Anda taruh di air kan dia langsung tenggelam gitu. Nah, sementara beda ya dengan kapal laut sama-sama dari besi tapi dia ada rongganya ya di dalam dalam bentuknya gitu, sehingga dia bisa mengambang gitu ya. Karena apa? Karena manfaatkan apparent density-nya gitu. Itu kurang lebih untuk analoginya. Lalu yang berikutnya adalah bulk density, yaitu densitas per volume untuk keseluruhan keseluruhan benda yang ditempati dalam jumlah yang besar gitu, atau bisa dikatakan massa total biomasa dibagi volume yang menempati tumpukan dari biomasa itu. Nah, misalnya ini contohnya Anda punya gelas kimia ya, 1 liter, lalu Anda masukkanlah misalnya apa ya tadi contoh biomasanya apa ya ceritanya? Ada yang punya ide? Contohnya apa? Misalnya tadi ya butir biji dari mungkin cangkang sawit. Ya, cangkang sawit. Tadi saya kok mikirnya kok bibit sawit terus ya. Ya, cangkang sawit ya, anggap aja bulat-bulat. Nah, ketika kita penuhi sampai di atas ini, kita dapatlah beratnya. Wah, maaf ketutup. Berat dari biomasa tadi, bentar ya, ini saya lagi kehilangan ininya. Ini dibayangkan dulu, ini tiba-tiba saya hilang ini ya. Nanti ketika Anda masukkan ya tadi misalnya si cangkang sawitnya itu gitu, kernelnya ke dalam gelas kimia dan isinya Anda isi full gitu, sehingga terdapat volume misalnya ya di situ 1 liter gitu. Lalu nanti Anda timbang beratnya. Nah, di sana artinya Anda mendapatkan berat dari biomasanya tersebut dibagi dengan volumenya. Volumenya itu tadi ya 1 liter, yaitu jumlah volume dari yang bisa terisikan oleh biomasa tersebut, seperti itu kurang lebih gambarannya gitu. Jadi ketika Anda masukkan ke dalam suatu gelas kimia, nah maka nanti di sana itu ada rongga-rongganya ya, rongga-rongga antar biomasa tadi itu sendiri. Bentar, ini saya kok hilang ya gambarnya. Nah, saya cari dulu ya. Pak Dwi, punten bisa bantu itu menampilkan bagian ini, PowerPoint-nya. Ntar saya coba cari dulu ya. Tanda-tanda ini ya. Tiba-tiba hilang dari ini saya, tablet saya.
Oh, Saya ada set ketemu. YouTube-nya. Udah Bu? Udah ketemu. Udah. Kayaknya dia juga lelah ini. Sip. Saya coba tampilkan lagi ya. Oke, nih tadi ya. Apa sudah tampak ini? Sudah, Bu. Udah Bu. Oke, ya. Nah, jadi kalau dalam yang bulk density ini tadi dia dia juga memperhitungkan di sini kan ada rongga-rongga ya di sini di antara, kok di sini tidak terlihat terus ya di saya. Rongga-rongga di dalam ruangan-ruangan pengisi ini. Jadi kan tidak semua terisi penuh gitu, berbeda sekali dengan cairan ya. Kalau cairan ya Anda masukkan ya semuanya masuk ke dalam gelas tersebut gitu, gelas ukur. Nah, sementara untuk bulk density ini memperhitungkan ada rongga-rongga di sini juga termasuk di dalamnya gitu. Dan ini bulk density suatu karakteristik dari biomasa yang sangat penting ya untuk kita ketahui gitu, karena bulk density bisa berbeda-beda ya untuk tiap biomasa gitu. Misalnya bulk density antara yang tadi ya tandan kosong sawit, Anda bisa lihat kan dia sangat besar gitu. Lalu dibandingkan dengan bulk density dari misalnya tadi ya kernel ya, dari kernel dari sawit itu lebih kecil-kecil gitu. Jadi itu akan pengaruhi terhadap proses pretreatment kita gitu dalam biomasa itu kayak misalnya diangkut gitu. Wah, saya mau ngangkut 1 ton TKS tandan kosong sawit dengan 1 ton misalnya batang dari padi gitu. Itu kan sangat berbeda sekali ya gitu 1 tonnya antara TKS, jangan-jangan Anda butuh 1 truk saja. Nah, sementara kalau untuk untuk padi gitu Anda butuhnya bisa sampai 4 atau 5 truk gitu. Jadi itu akan sangat bermanfaat gitu pada saat nanti proses transportasi, pretreatment dan lain-lain gitu. Itu adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam penyiapan ya untuk bulk density. Oke, nah selanjutnya selain tadi untuk densitas yang ada 3 macam jenis densitasnya, ada juga titik leleh abu ya yang sangat perlu juga diperhatikan dalam karakteristik biomasa, itu menunjukkan indikasi pelunakan dan peleburan dari abu. Nah, ini rasanya Pak Dwi ya yang banyak info mengenai itu ya, cara untuk menaikkan titik leleh abu gitu supaya pada pembakaran di atas, biasanya pembakaran 800-900 ya Pak Dwi ya, jadi lebih mudah dalam pengolahannya. Pak Dwi mau menambahkan mengenai titik leleh abu, boleh? Ya, sedikit Bu. Mungkin dari teman-teman mesin kan ada yang sedang bekerja atau penelitian di bidang hidrotermal ya. Yang sejauh kami lakukan waktu itu kan kita diberi tugas untuk melakukan pretreatment tandan kosong. Nah, di sana kalau tandan kosong ini kan selama ini kan belum bisa dimanfaatkan. Toh misal pun dibakar, kadar abunya itu sangat tinggi dengan potasium dan sodiumnya yang sangat tinggi di dalam abu. Artinya kita perlu melakukan pretreatment dulu sebelum tandan kosong itu diolah lebih lanjut, misalnya dibakar gitu ya. Jadi yang kami lakukan adalah hidrotermal tandan kosong sawit dengan tujuan untuk selain untuk memperbaiki kualitas proximat dan ultimatenya juga kita harapkan bisa menurunkan titik leleh abu. Nah, bagaimana bisa menurunkan bahwa ketika kita kalau hidrotermal kan seakan-akan kita merebus biomasa ya. Jadi sebagian besar abu atau potasium atau K dan Na itu kan mudah larut dalam air. Apalagi kalau airnya itu temperaturnya tinggi. Jadi harapannya ketika tandan kosong itu kita hidrotermal, sebagian komposisi abu, contohnya ya potasium dan sodium itu akan larut. Nah, dengan larutnya potasium dan sodium itu di dalam larutan, artinya di dalam air yang rebusan tadi, maka titik leleh abu dari arang akan berkurang karena titik leleh abu ini sangat dipengaruhi oleh komposisi abu ya. Itu saja Bu Meti. Nah, untuk titik leleh abu juga banyak jenisnya ya. Ada yang deformasinya, kemudian ada ketika
fusinya, kemudian ada istilah apalagi ya, Softening. deformasi, kemudian fusi, kemudian ada bisa dipakai untuk slagging indeksnya gitu. Di sini juga tertulis ya, ada reducing atmosphere temperature dan oxidizing atmosphere temperature. Jadi di sini banyak kita nanti akan pelajari. Terima kasih Bu Met. Iya, terima kasih Pak Dwi. Pak Dwi emang mendalami ke arah sana, terus minta bantuannya. Lalu juga di sini ada karakteristik lainnya yaitu caking free and swelling index ya di sini, yaitu sifat plastik. Jadi kadang memang jadi menyatu ya si antar partikelnya gitu sehingga bentuk gumpalan besar. Jadi harapannya kadang kita kan butuh yang kecil-kecil ukurannya atau disamakan gitu ukurannya, tapi apabila terjadi aglomerasi yang nanti akan agak sedikit mengganggu ya mungkin ya Pak Dwi ya itu. Lalu juga ada swelling index, nanti dia bisa meningkat volumenya gitu, ngembang. Nah kalau saya dulu pengalamannya, ingat nggak Pak Dwi dulu pas saya lagi itu tes TGA apa ya dulu yang sabun logam saya mengembang Ya betul. hingga tumpah-tumpah. Nah itu akan pengaruh juga terhadap nanti reaktornya Anda nanti yang akan Anda gunakan. Kalau misalnya dia sifatnya mengembang, nah artinya ada suatu proses lagi nih yang harus kita lakukan gitu. Lalu wah ini ternyata tertutup lagi, dan di sini ada satu lagi adalah hilang lagi ini sih ini saya ya. Menjadi hitam lagi Bu. Hitam lagi, oke. Apakah sudah ada ini? Nah ini ya hard growth grindability index, kemudahan digerus ya intinya HGI gitu. Itu jadi karena kalau semakin mudah digerus semakin baik ya, akan memudahkan pemrosesan kita gitu, karena memang untuk biomasa itu digerusnya susah-susah gampang ya Pak Dwi. TKKS digerus ya gitu-gitu saja ya rasanya ya. Kalau untuk cangkang mungkin sedikit lebih mudah mungkin ya gitu. Sementara untuk TKKS sepertinya rasanya Bu Aisyah yang cerita ya, ngegerus ya gitu-gitu saja, bentuknya lumayan perjuangannya gitu ya. Kenapa harus digerus ya? Karena lebih baik ketika kita masukkan suatu biomasa ke dalam umpan nanti untuk pembakaran, gasifikasi, ukuran itu sangat penting ya Pak Dwi ya. Kita utamakan untuk ukuran penting gitu dalam pemrosesannya gitu. Dan contoh mudahnya seperti kalau kita masak, nah masak ketika ngegoreng kalau ukurannya sama matangnya akan sama, nah seperti itu kurang lebih. Jadi kalau untuk dalam reaksi juga diharapkan memiliki ukuran yang seragam. Untuk apa? Untuk ya di sini di TK kan kita tukang ramal ya, jadi kita bisa memprediksikan gitu fenomena yang terjadi di dalamnya. Mungkin seperti itu. Oke, lalu ini selanjutnya ini ada contoh-contoh karakteristik ya dari biomasa yang banyak di Indonesia. Ada sekam padi, TKS ya, tandan kosong sawit, ada cangkang sawit, lalu ada pelepah, dan di sini ada gambar-gambarnya juga ya. Lalu ada batok kelapa gitu, ada lamtoro, kayu kaliandra, dan juga ada kayu gamal. Nah, di sini yang perlu kita cermati juga bahwa di dalam biomasa ini volatilometernya itu biasanya kadarnya cukup tinggi ya. Gitu. Nah, kira-kira apabila volatilometernya cukup tinggi, apa ini gitu pengaruhnya nanti terhadap sifat dari baik pembakarannya atau nanti produknya seperti apa, proses apa yang akan diperlukan. Nah, itu bagaimana gitu, coba dipikirkan ya ke arah sana gitu. Lalu juga di sini juga bisa memperlihatkan, nah itu tadi yang saya sempat menyebutkan untuk moisture content ya, untuk TKS dia paling tinggi ya karena apa ya, tadi prosesnya sudah disebutkan ya. Sementara untuk yang lainnya dia lebih rendah ya, sekitar di bawah 20% ya untuk kadar airnya gitu. Nah, tadi di sini juga disebutkan nanti dalam pemilihan biomasa yang akan digunakan itu dalam proses yang akan Anda pilih nanti gitu. Ini ada karakteristik lain yang tadi sudah disebutkan, yaitu titik leleh abu, caking dan free swelling index, dan juga kemampuan digerus tadi gitu. Lalu mungkin ini agak saya percepat lagi. Untuk klasifikasi dari biomasa bisa Anda baca sendiri menurut bentuk dan ukurannya. Ada yang jenis 1 yang partikel besar, bulk density-nya juga tinggi gitu. Ya contohnya ya di sini bongkol jagung gitu, batok dan sabut kelapa gitu. Lalu ada yang jenis 2, partikel kecil, bulk density-nya rendah. Contohnya ada sekam padi yang kecil-kecil ya. Lalu kemudian
Ada yang jenis 3 yaitu bentuk yang kacau balau atau serampangan. Contohnya basah sekali. Mungkin ini maksudnya contoh sampah kotak ya gitu yang biasanya nantinya sih akan proses yang agar dipelet-peletkan untuk dibentuk pelet RDF ya kalau nggak salah ya, refuse derived fuel ya. Ini ya, refuse derived fuel itu di mana nanti sampah-sampah ini yaitu bentuk dipeletkan gitu, dibentuk ukuran yang sama gitu untuk memudahkan nanti dalam prosesnya gitu. Lalu juga ada jenis yang keempat yaitu tipe fast growing tree atau kebun energi yang lagi banyak ya sekarang, rasanya kayu kaliandra ya Pak Dwi ya yang banyak ya yang sedang dikembangkan. Sebenarnya ide lainnya juga bisa juga menggunakan kayu-kayu yang bukan kayu-kayu, tanaman yang mungkin penghasil selain tidak hanya lignoselusiknya aja yang kita ambil gitu. Jadi misalnya ya dia menghasilkan minyak gitu mungkin, jadi bisa dari ujung atas hingga bawah bisa Anda gunakan gitu untuk menjadi suatu produk itu misalnya. Tetapi di sini karena memang untuk konversi thermal biomasa kita melihat yang mana yang menghasilkan lignoselusik terbanyak, mungkin begitu. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Pak Dwi, mangga kalau ada yang mau ditambahkan dulu. Waktunya ternyata udah jam 5 kurang. Ya, mungkin dari saya cukup Bu karena waktu juga sudah mepet ya. Gitu. Maaf tadi ini banyak kesalahan teknis ya. Suka hilang-hilang gitu. Tadi mungkin kalau untuk pertanyaan ditampung dulu ya gitu, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya gitu. Untuk tugas tadi sudah diinfokan oleh Pak Dwi ya? Sudah Bu, ya. Begitu, sepertinya kita sudahi saja ya mungkin ya kelasnya. Itu mohon maaf nih banyak kesalahan teknis ini itu. Ada terima kasih juga untuk mahasiswa yang merespon dan juga tadi Mas Randy ya yang memberikan ralat untuk penulisan di PowerPoint. Oke, mungkin dari saya itu saja. Semoga sehat selalu semuanya. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Mungkin Kamis ya. Mari. Ya, makasih Bu. Selamat sore Bu. Ya, sore. Terima kasih Pak Bu. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Itu ya.